I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know that. Kita beralih ke informasi. Tim yang dipimpin langsung Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bid Propam Polda Sumatera Utara hingga kini terus melakukan penyelidikan terkait video yang diduga adalah pelanggaran kode etik oleh Kapolres Simalungun AKBP Marudut Liberty Panjaitan. Selain memeriksa saksi yang terdiri dari pengunjung dan karyawan, tim juga mengambil salinan video rekaman dari kamera pengawas sebagai barang bukti. Sebelumnya petugas memeriksa AKBP Marudut Liberty Panjaitan. Seluruh keterangan dari AKBP Marudut dan saksi akan dikonfrontir kemudian disesuaikan dengan video yang beredar di YouTube ataupun rekaman kamera pengawas untuk mengetahui keasliannya. Saat ini Polda Sumatera Utara terus menunggu hasil penyelidikan, sementara untuk saksi atau sanksi yang dikenakan harus melalui sidang kode etik profesi. Video berdurasi hampir 7 menit beredar di YouTube dan terlihat sosok seperti Kapolres Simalungun yang diduga mencekoki seorang dengan minuman keras. Video tersebut telah ditonton sebanyak 7.000 kali. Iya Bang, boleh Bang. Yang itu taruh aja Bang. Yang tasnya taruh aja. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know that. Penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa 7 saksi dalam kasus penyelundupan narkoba seberat 1 ton dari Tiongkok ke Pelabuhan Anyar, Serang, Banten. Saksi-saksi yang diperiksa diantaranya adalah pemandu tersangka selama berada di Indonesia, pemilik restoran seafood di Anyar, dan juga sopir taksi online yang diduga digunakan oleh tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan polisi sudah memeriksa beberapa saksi untuk mengetahui kegiatan keempat tersangka warga negara Taiwan selama berada di Indonesia. Ia menambahkan tim yang dibentuk masih bekerja untuk mengusut tuntas kasus penyelundupan narkoba seberat 1 ton dari Tiongkok tersebut, termasuk menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan warga sekitar atau warga negara Indonesia lain. Kemudian, tim tersebut juga menggali informasi terkait penyandang dana pengadaan sabu dan jenis kapal pengangkut sabu yang digunakan para tersangka untuk menyandarkan kapalnya ke pelabuhan di Anyar, Serang, Banten. Sebelumnya, polisi berhasil membongkar upaya penyelundupan 1 ton sabu di pelabuhan Anyar, Banten. Barang bukti berupa sabu ditaksir mencapai 1,5 triliun rupiah. Memang yang bersangkutan pernah ditahan ya. AKP Rosana Albertina Labobar merupakan satu-satunya polisi wanita atau polwan yang berada di garis depan dalam mengungkap peredaran narkotika seberat 1 ton di pantai Anyar, Serang, Banten. AKP Rosana bahkan bertindak sebagai ketua tim penyelidik. Meski demikian, pengungkapan ini bukanlah yang pertama kalinya dihadapi oleh AKP Rosana selama 10 tahun berkarir di kepolisian. Kira-kira berapa hari, Bang? AKP Rosana Albertina Labobar atau yang akrab disapa Ocha adalah satu-satunya polwan yang terlibat langsung dalam pengungkapan 1 ton narkoba di Pantai Anyar, Serang, Banten. Wanita berdarah Ambon kelahiran Oktober 1986 ini sudah sekitar 10 tahun berkecimpung di dunia kepolisian. Sejak lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 2007, hingga kini Ocha telah beberapa kali menduduki sejumlah posisi penting. Mulai dari Kapolsek Kemaraya Polres Kendari, Kasat Reskrim Polres Kolaka Utara Polda Sulawesi Tenggara, hingga kini menjabat sebagai Wakil Kepala Satuan Narkoba Polresta Depok Polda Metro Jaya. Dalam upaya pengungkapan narkoba jenis sabu seberat 1 ton yang berasal dari Taiwan, Kamis lalu, Ocha memiliki peran sebagai ketua tim penyelidik dari Satgas Merah Putih yang mendapatkan arahan langsung dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Meski demikian, menjadi satu-satunya polisi wanita pada lini depan pengungkapan 1 ton narkoba bukanlah persoalan bagi Ocha. Pasalnya, Ocha pernah berada dalam situasi yang sama saat terlibat dalam pengungkapan narkoba seberat 135 kg asal sindikat Taiwan saat menjadi bagian dari Satgas Dit 4 Bareskrim Mabes Polri. Yang sebelumnya di Satgas Narkoba Direktorat 4 itu saya juga sendiri, Mas. Saya nggak ada perempuan lain, teman saya nggak ada, saya sendiri. Jadi pada saat dipercayakan untuk masuk dalam tim ini dan saya sendiri lagi, saya tidak merasa sungkan, saya tidak merasa saya perempuan dibedakan dengan laki-laki, enggak. Saya tetap menyamakan diri saya bahwa saya di situ untuk kerja, apalagi saya perwira, ya kan. Saya punya anak buah, saya harus menunjukkan bahwa saya mampu untuk memimpin anak buah saya, walaupun anak buah saya laki-laki semua di lapangan. Seperti itu. Jadi yang gini. Hari Senin udah aktif lagi. Sekarang sama Kasat.
Meski mendedikasikan diri sebagai seorang abdi negara, Ocha tidak pernah sedikit pun melupakan keluarganya. Ia selalu berupaya membagi waktu antara pekerjaan dan waktu bersama keluarga serta orang tuanya. Dari Jakarta, Taris Herzeman, Robi Pratama, Metro TV. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know that. Kementerian Komunikasi dan Informatika menghapus 11 domain yang terkait dengan Telegram. Konten ilegal yang terdapat dalam 11 situs ini menjadi favorit bagi para teroris. Dalam konten ini diajarkan cara orang untuk membuat bom, namun mulai Jumat kemarin website Telegram sudah tidak bisa lagi diakses. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara mengatakan Telegram tidak memiliki perwakilan di Indonesia. Kedepannya secara bertahap aplikasi chat yang terdapat dalam Telegram akan dihapus jika pihak perwakilan tidak memperbaiki layanan dan tidak mau berkomunikasi dengan Kominfo. Menurut pengamat media Nukman Lutfi, Telegram menjadi idola para teroris sebagai media komunikasi karena dianggap paling aman. Dibandingkan dengan platform lainnya, Telegram adalah aplikasi yang paling melindungi penggunanya. Bahkan di negara asalnya Rusia, Telegram sudah diblokir. Selama ini Telegram menjadi idola teroris untuk medium komunikasi. Kenapa? Karena aman, dianggap paling aman, ya. Meskipun WhatsApp itu juga aman karena ada enkripsi, si Telegram ini selama ini paling konsisten menjaga privasi penggunanya dibanding yang lain. Ya. Saat ini terdapat beberapa payung hukum yang bisa digunakan untuk menutup aplikasi yang melanggar hukum. Salah satunya undang-undang terkait informasi dan transaksi elektronik. Tim Liputan, Metro TV. Bagi Anda yang belum mengetahui apa itu Telegram dan bagaimana dengan rupa Telegram, berikut informasi kami hadirkan untuk Anda. Telegram merupakan salah satu aplikasi komunikasi dengan layanan enskripsi yang populer pada tahun 2013. Karakteristiknya mirip dengan aplikasi WhatsApp dan bisa digunakan pada sistem operasi Android, iOS maupun Windows. Namun penggunanya bisa mengirim pesan secara rahasia dengan enskripsi end-to-end sebagai keamanan tambahan. Sejumlah keunggulan dari Telegram dibanding aplikasi WhatsApp adalah selain mengirim pesan lebih cepat, Messenger lintas platform ini dapat berbagi file dengan ukuran lebih besar, seperti video bisa mencapai 1,5 GB. Selain itu, aplikasi Telegram dapat menampung grup hingga 10.000 orang, di mana WhatsApp hanya bisa menampung sekitar 250 orang. Aplikasi asal Rusia ini memiliki 100 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Jumlah pesan yang terkirim setiap harinya bahkan bisa mencapai 15 miliar pesan teks. Aplikasi Telegram berkapasitas 11,48 MB bisa didownload menggunakan Google Play atau App Store. Proses registrasi tak berbeda jauh dengan aplikasi WhatsApp dengan memasukkan nomor pribadi dan memasukkan kode konfirmasi. Pada aplikasi Telegram terdapat fitur yang dapat menarik pesan yang telah kita kirim dengan cara menghapusnya. Dan penerima tidak dapat menyimpan pesan yang telah diterimanya. Fitur ini tidak ada di aplikasi WhatsApp ataupun di aplikasi Messenger lainnya. Telegram dibuat dengan latar belakang keprihatinan penemu, Pavel Durov, terhadap privasi pengguna layanan internet di Rusia, sebab pemerintah negeri beruang merah tersebut mengawasi ketat segala informasi yang beredar di dunia maya. Sementara itu, CEO Telegram, Pavel Durov, heran dengan pemblokiran aplikasi pesan singkat Telegram oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Melalui akun Twitter pribadinya, Durov mengatakan belum menerima permintaan ataupun keluhan dari pemerintah Indonesia. Pihaknya masih terus menyelidiki informasi mengenai pemblokiran tersebut. Permintaan pemerintah kepada Internet Service Provider untuk memblokir 11 domain sistem Telegram menuai tanggapan dari pengguna media sosial. Melalui tagar tolak blokir Telegram, netizen mengkritisi pemblokiran Telegram karena dinilai membatasi kemudahan berkomunikasi. Selain para netizen yang mengkritisi pemblokiran Telegram di dunia maya, juga sudah bermunculan petisi untuk membatalkan pemblokiran Telegram.
Petisi dengan judul "Batalkan Pemblokiran Aplikasi Chat Telegram" sudah ditandatangani hampir 13.000 lebih pendukung. Petisi yang didaftarkan oleh seorang bernama Dodi IR masih membutuhkan sekitar 2.000 tanda tangan lagi agar bisa mencapai target yang diharapkan. Inisiator petisi meyakini bahwa konten terorisme tidak hanya tersedia di Telegram dan menyayangkan pemblokiran aplikasi yang sudah digunakan banyak orang tersebut. Bak pedang bermata dua, keberadaan internet serta media sosial tidak hanya mempermudah masyarakat dalam melakukan banyak aktivitas, namun juga dunia maya menjadi tempat suburnya penyebaran kebencian bahkan aksi-aksi teror. Mengakses bermacam informasi dari belahan dunia bukan lagi barang yang mahal. Cukup menggunakan ponsel pintar, semua informasi bisa didapatkan dengan mudah. Masyarakat juga bisa berpartisipasi menyampaikan informasi melalui media sosial, jejaring informasi yang kini tren di masyarakat. Sayangnya, media sosial tidak hanya mengubah interaksi sosial secara cepat, tapi menjadi tempat munculnya beragam kejahatan yang sangat berbahaya, seperti penyebaran ujaran kebencian hingga aksi terorisme. Fenomena teroris lone wolf atau pelaku teror yang bekerja tanpa jaringan menjadi wujud dari kejahatan dunia maya tersebut. Mereka melakukan aksi radikal karena terilhami beragam doktrin melalui media sosial. Tutorial merakit bom juga gampang mereka dapatkan dari akun-akun radikal. Tutorial inilah yang mereka jadikan bahan untuk merakit bom, seperti yang meledak di Buah Batu, Bandung, di Bima, Nusa Tenggara Barat, serta di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Pemerintah berupaya keras menghentikan penyebaran radikalisme melalui internet dan media sosial tersebut. Sebanyak 11 situs web telah diblokir pada awal tahun, bahkan merambah ke media sosial. Tim Liputan, Metro TV. Tetaplah bersama kami, Top News akan kami lanjutkan. Kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh sosok polwan yang ikut berperan dalam menggagalkan upaya penyeludupan sabu seberat 1 ton di Anyer, Banten.